Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Tasya Abdullah Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi 1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kode dan laporan dari praktikum 11 dari kecerdasan buatan yang berjudul Uncertainty and Probabilistic Reasoning. Nah, sebelumnya di sini saya akan mulai melakukan share screen dimulai dari saya share screen dulu laporannya, di mana yang seperti saya bilang tadi, bahwa pada materi kali ini, materinya tentang art contemporary and probabilistic reasoning. Nah, di sini ada tujuan praktikum, prasyarat, dan langkah praktikum, dinilai dari latihan, dan yang terakhir itu nanti ada dia untuk si latihan mandiri, untuk tugas mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya eh, dari si kodenya. Nah, yang pertama itu adalah ada di sini namanya praktikum BNIP, BN.P, .Python. Nah, di sini ini adalah sebuah model Bayesian network dengan 5 variabel. Nah, dimulai dari bagian satu nih. Di bagian satu yang ini, sebentar. Nah, di bagian satu yang ini dari mulai code 1 sampai yang ke-12 itu merupakan bagian model Bayesian network dengan 5 variabel. Ada Bulgari sebagai perampokan, earthquake itu gempa, alarm ada John Calls dan Mary Calls. Nah, hubungannya itu si perampokan dan gempa sama-sama bisa menyebabkan alarm berbunyi. Lalu alarm memengaruhi si John dan si Mary untuk menelepon. Kalau struktur berhasil, nanti akan memunculkan pesan struktur jaringan berhasil dibuat. Lalu kita lanjutkan kepada bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini, di bagian kedua ini adalah untuk pendefinisian si probabilitas atau CPD. Itu adalah pada bagian dari code ke-14 sampai code yang ke-70. 74 nama, di mana di sini ada dia eh, pendefinisian probabilitas dari CPDB, CPDE, CPDA, CPDJ, CPDM, di mana itu menentukan peluang untuk variabel, di mana kan di sini ada perampokan jarang terjadi, itu peluangnya 0,001, gempa juga jarang, yaitu 0,002. Jadi alarm punya kemungkinan berbeda tergantung apakah si ada perampokan atau gempa. Nah, si John dan si Mary itu lebih sering menelpon kalau alarmnya berbunyi. Jadi semua CPD itu ditambahkan ke model, lalu akan dicek kalau semuanya benar akan tampil mode berhasil dibuat dan valid. Nah, kemudian dilanjutkan kepada inferensi dan perhitungan probabilitas yang ditandai dari kode yang ke-77. Di mana kode ke-77 sampai ke-97 itu yang ini eh 97 nih. Itu menjelaskan tentang bagian untuk menghitung peluang berbagai kondisi dengan variabel elimination. Jadi pertama, itu mencari probabilitas alarm berbunyi tanpa informasi apapun. Lalu kedua itu menghitung peluang perampokan kalau si John menelpon. Ketiga itu menghitung peluang perampokan kalau John dan Mary sama-sama menelpon. Dan yang terakhir itu menghitung peluang gempa kalau keduanya menelpon. Nah, intinya bagian ini menunjukkan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari bukti yang sudah kita ketahui. Nah, ini adalah untuk latihan mandiri, ditambahin untuk yang common effect, di mana common effect ini dijelaskan untuk penyebab yang memengaruhi dari si satu efek dan yang sama. Dalam hal ini, si Bulgari dan earthquake itu sama-sama mengaruhi alarm. Nah, pertama dilihat peluang perampokan tanpa bukti apapun. Kemudian peluang perampokan kalau alarm berbunyi, yang nilainya itu naik karena alarm jadi tanda bahaya. Yang ketiga itu, kalau alarm berbunyi dan ada gempa, peluang perampokan justru turun karena ada penjelasan lain untuk bunyi alarm. Itulah hubungan sebab akibat dari si common effect. Nah, di sini kita akan jalankan untuk yang pertama. Kita panggil dengan pemanggilan Python Praktikum eh bn.py. Kita tunggu hasilnya. Nah, akan menghasilkan seperti ini tadi kan, struktur untuk bagian pertama hasilnya itu struktur jaringan berhasil dibuat. Untuk yang kedua model bagian berhasil dibuat, baru yang ketiga itu melakukan intervensi probabilitas alarm.
Lalu ini untuk yang latihan mandiri common effect beginilah hasilnya. Nah, lalu kita lanjut kepada yang kedua. File kode yang kedua, tugas yang kedua, latihan mandiri yang kedua itu ini mengenai sprinkle underscore bn.py. Nah, eh nah untuk sprinkle underscore bn.py ini di situ yang pertama itu ada yang pertama struktur jaringan. Di bagian pertama struktur jaringan, yaitu yang ditandai dengan kode yang ini. Nah, di situ di sini kita mengimpor tiga komponen utama dari pustaka Pgame, yaitu ada discrete bias network, ada tabular CPD, ada variable elimination, di mana itu untuk membuat struktur jaringan, tabular untuk mendefinisikan peluang bersyarat setiap variabel, dan si variabel itu untuk melakukan proses inferensi dan perhitungan probabilitas. Selanjutnya itu ya kita buat model bernama ada ini cloud sprinkle, cloud rain, sprinkle wet grass, rain, dan wet grass, di mana si cloud itu untuk menentukan keadaan mendung, si sprinkle untuk alat penyiram rumput, si rain untuk kejadian hujan, lalu si wet grass itu kondisi rumput basah. Jadi hubungan antar variabel itu ya kalau si cuaca mendung mempengaruhi apakah sprinkle dinyalakan atau tidak. Yang kemudian cuaca mendung juga mempengaruhi apakah hujan turun. Lalu kondisi rumput basah bisa disebabkan oleh sprinkle, oleh hujan atau oleh keduanya. Nah, lalu ada di sini bagian yang kedua itu untuk mendefinisikan si CPD. Bagian pendefinisian CPD yang ini, di mana setelah strukturnya itu dibuat, bagian ini menentukan peluang dasar dan peluang bersyarat untuk setiap variabel, dimulai dari si CPD cloudy ini. CPD cloudy itu artinya ya kemungkinan si cuaca cerah dan mendung itu masing-masing adalah 50%. Jadi kita anggap dua kondisi ini sama-sama mungkin terjadi. Kita lanjut ke sprinkle. Sprinkle itu mengartikan variabel sprinkle tergantung pada Cloudy. Jika mendung ya kemungkinan sprinkle mati lebih besar atau 0,9 karena biasanya kita tidak menyalakan penyiram saat mendung. Sedangkan kalau tidak mendung kemungkinan sprinkle nyala itu lebih besar sebesar 0,5 untuk nyala dan 0,5 untuk mati. Jadi 50-50. Kemudian untuk rain di sini variabel rain itu bergantung pada cloudy juga, tapi dimana jika itu mendung ya peluang hujan tinggi yaitu 0,8 ya, kalau tidak mendung peluang hujannya rendah yaitu 0,2. Lanjut kepada wet grass. Wet grass itu variabel untuk rumput basah tergantung pada sprinkle dan rain. Nilai dari tabel mewakili semua kombinasi. Jadi yang pertama itu jika tidak hujan dan sprinkle mati, rumput hampir pasti kering atau 1,0. Jika hujan atau sprinkle nyala, lalu rumput kemungkinan besar basah itu 0,9. Jika dua-duanya terjadi, rumput hampir pasti basah atau 0,99. Jadi bagian yang itu menunjukkan bagaimana kombinasi penyebab bisa memengaruhi satu efek yang sama yaitu rumput menjadi basah. Lanjut kepada menambahkan CPD ke model. Nah, pada bagian ini menambahkan CPD ke model di mana semua CPD yang sudah dibuat kemudian ditambahkan ke model dengan menggunakan kode itu yang saya tandai, di mana dicek nanti apakah model tersebut valid dan konsisten dengan si model sprinkle.check model. Ya, kalau tidak ada kesalahan, si program menampilkan model sprinkle berhasil dibuat dan valid. Nah, yang terakhir itu ada belum. Yang keempat. Yang keempat itu adalah cek validasi model. Itu adalah inferensi atau perhitungan probabilitas. Jadi langkah ini adalah melakukan inferensi yaitu menghitung probabilitas dari suatu kejadian berdasarkan bukti yang diketahui. Jadi artinya kalau kita ingin tahu ya seberapa besar kemungkinan hujan terjadi jika rumput basah. Itu cara logikanya kalau rumput basah bisa jadi karena hujan, bisa karena sprinkle, namun karena keduanya saling berhubungan dengan cuaca mendung, model akan menghitung probabilitas yang paling masuk akal berdasarkan semua data yang telah ditentukan. Jadi hasilnya menunjukkan distribusi probabilitas range sama dengan satu yang memberitahu seberapa besar peluang hujan jika rumputnya memang basah. Nah, ini yang tadi inferensi hitung range sama dengan satu itu. Jadi eh coba kita jalankan dulu untuk yang kedua. Kita panggil dengan pemanggilan sprinkle BNPY.
Nah, sambil menunggu, jadi kesimpulan dari si kode sprinkle ini itu bekerja untuk memodalkan hubungan sebab akibat antar peristiwa. Jadi kita bisa memprediksikan kemungkinan hujan, sprinkle menyala, atau kondisi lainnya hanya berdasarkan bukti tertentu seperti rumput basah. Jadi model ini sering digunakan untuk dalam bidang AI dan data science untuk pengambilan keputusan berbasis ketidakpastian. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Probabilitas hujan jika rumput basah, PRN sama dengan 1, weight grade sama dengan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, demikian yang bisa saya paparkan dari praktikum yang sudah saya kerjakan di UG 11 ke kecerdasan buatan. Jika ada kesalahan dalam video dan pemaparan yang saya jelaskan, saya mohon maaf dan saya berharap Abang dapat memberikan feedback agar saya dapat memperbaikinya di praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih.